semuanya, kelas 11 IPA. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran asam basa konjugasi Bronsted Lowry. Dalam kesempatan ini, saya akan membantumu untuk mengatasi solusi yang masih bingung. Seperti apa sih menentukan pasangan asam basa konjugasi? Biar lebih paham, perhatikan penjelasan berikut ya. Baiklah, kita akan membahas bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasi Bronsted Lowry. Mungkin kalian semua agak bingung, apa sih yang disebut dengan pasangan asam basa atau basa asam konjugasi? Nah, kita berikan contoh apabila gas amoniak direaksikan dengan H2O, maka sebenarnya NH3 ini akan menerima ion H+ dari air. Karena sebenarnya H2O itu adalah ini ya, seperti ini, dan mengandung OH- dan H+. Oke. Nah, H+-nya, salah satu H+ ya di sini akan dilepas oleh H2O ini dan diterima oleh NH3, sehingga NH3 ini membentuk senyawa baru sebagai ion amonium NH4+, dan H2O yang tadinya sudah melepas H+, tinggallah OH-. Maka di sini hasilnya produknya adalah ditambah dengan OH-. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa ini NH3 adalah senyawa yang menerima H+, akseptor proton. Berarti NH3 di sini adalah basa, saya singkat B ya. Nah, kemudian senyawa yang melepaskan H+ adalah H2O. Maka H2O ini adalah sebagai asam. Oke. Nah, NH3 sebagai basa setelah menerima H+ dari H2O terbentuk NH4+. Maka NH4+ inilah merupakan asam konjugat atau asam konjugasi dari basa NH3. Lalu zat H2O tadi yang bersifat sebagai asam, karena dia sebagai donor proton, tersisa OH-, maka di sini OH- adalah zat tersisa dari H2O sebagai basa konjugasi. Dari siapa? Dari asam ini. Jadi kalau ditulis pasangannya yang pertama adalah basa asam konjugasi. Sini saya tulis ya. Basa asam konjugasi atau konjugat boleh ya. Konjugat. Nah, berarti senyawa apa? Yaitu senyawa NH3 dan NH4+. Oke, sorry. Nah, jadi sekarang asam basa konjugatnya adalah apa? Iya, jadi H2O ya, H2O itu sendiri yang tadi melepaskan H+ dan zat yang tersisanya adalah OH-. Jadi pasangan asam basa konjugasi ada dua pasang. Yang pertama, basa asam konjugasi adalah NH3 dan NH4+, dan asam basa konjugasi atau konjugat adalah H2O dan OH-. Oke, nanti perhatikan lagi contoh yang lain. Misalnya pada reaksi ini ya, kalian perhatikan di sini ada asam nitrat, direaksikan dengan H2O atau dilarutkan, maka akan terbentuk H3O+ ditambah NO3-. Tentunya kalian masih ingat donor proton adalah asam dan akseptor atau penerima proton atau H+ adalah basa, ya kan? Nah, sekarang kita lihat HNO3 ya. Di sini berubah menjadi NO3- kan hasilnya. Tentunya dia kehilangan ion H+.
Jadi pada saat kalian mengamati reaksi, kalian lihat senyawa reaktannya atau reaksi yang berada di sebelah kiri, kamu amati, lalu produknya itu dia berubah menjadi apa? Nah, misalnya seperti ini, HNO3, produknya di ruas kanan menjadi NO3- kan? Kalian tahu ionisasi dari HNO3 adalah H+ ditambah NO3-, ya kan? Nah, sekarang H plusnya di sini, H+ dari HNO3 itu diberikan kepada senyawa H2O, sehingga senyawa H2O ini berubah menjadi H-nya bertambah ya, menjadi ion hidronium, yaitu rumusnya adalah H3O+. Dengan demikian kalian sudah tahu, tentunya senyawa HNO3 di sini sebagai donor proton, maka dia sebagai asam. Dan H2O yang penerima proton sebagai basa. Seperti tadi saya bilang bahwa apabila senyawa itu setelah mendonorkan H+, sisanya berarti kebalikannya. Kalau dia H+ didonorkan kemudian dia tersisa NO3-, maka asam HNO3 berpasangan dengan di sini basa konjugat. Ya. Jadi sebaliknya bahwa H2O setelah menerima membentuk H3O+, maka senyawa ini senyawa yang terbentuk setelah menerima H+, berarti ini ya, sebelah kanan, dia sebagai apa? Asam, karena dia sebagai basa, maka pasangannya adalah asam konjugatnya. Ya. Jadi, sekarang kita tulis di sini. Dari sini asam basa konjugat dalam reaksi ini, konjugat dalam reaksi ini adalah apa? Ya, yaitu HNO3 dan H3O+ atau NO3-. Iya, tentunya dengan NO3-. Oke. Nah, sekarang pasangan yang merupakan basa ya, asam konjugat dari reaksi ini adalah senyawa H2O ya, H2O, H-nya dengan O-nya sama ya, H2O, jangan H-nya tinggi kemudian O-nya kecil, tidak boleh ya. H2O dan apa? Ion hidronium yaitu H3O+. Jadi kalian sudah punya dua reaksi sehingga kalian bisa berpikir bagaimana cara menentukan asam basa konjugasi pasangannya apa dan apa. Begitu juga basa asam konjugasi dalam reaksi ini, apa senyawa apa dengan senyawa apa. Jelas ya? Dan kita boleh contoh yang lainnya lagi akan kita bahas. Ayo kita coba sekali lagi ya. Contoh reaksi yang ada di sini SO4-2 ditambah dengan HCN atau asam sianida terbentuk HSO4- ditambah CN-. Ayo triknya kita terapkan bahwa amati dulu ruas kiri atau reaktannya SO4-2 berubah menjadi HSO4- ya. Jadi tadinya tidak ada tidak ada H+ atau tidak ada atom hidrogen, dia sekarang memiliki atom hidrogen. Tentunya dari mana? Dari lawan reaksinya dong, ya. Jadi di sini SO4-2 menurut kalian sebagai asam atau basa? Karena dia menerima akseptor daripada H+ dari lawannya, maka SO4-2 sebagai apa? Oke, sebagai basa. Dan di sini tentunya sebenarnya juga memang senyawa asam ya. Dia sebagai donor proton, maka ini adalah asam. Oke, langsung saja lihat pasangannya. Kalau SO4-2 menjadi HSO4-, maka ini adalah pasangan dari basa ini sebagai asam konjugasinya atau konjugatnya. Asam konjugatnya. Dan sebaliknya, ini sebagai asam HCN, zat yang ditinggalkan sisanya setelah memberikan proton atau H+ ke lawannya, maka dia tinggal CN-, ada di produk sini ya. Ini asam, maka CN- ini sebagai apa? Basa
konjugatnya. Oke, jelas banget ya rasanya. Dan kita tuliskan bahwa pasangan SO4-2, ini saya kasih seperti ini aja, gini ya. Oke, jadi SO4-2 dengan HSO4- itu sebagai basa. Nggak kelihatan ya nak ya? Oke, nggak kelihatan ya. Oke, ditulis di bawah ya. Jadi asam ini, SO4-2 dengan HSO4- itu sebagai apa? Basa, ya, basa asam konjugat. Oke, yaitu SO4-2 dan HSO4-. Oke, nah sebaliknya ini mudah-mudahan kelihatan pakai warna biru ya. Jadi pasangan asam basa konjugat di sini saya tulis di sini ya, langsung saja, yaitu HCN dan CN- ya. Ini adalah asam basa konjugat. Oke. Nah, berikutnya akan dikasih soal ya, mesti bisa. Oke, perhatikan baik-baik reaksinya. Cobalah menjawab untuk mencari pasangan asam basa konjugasi dengan trik-trik yang sudah kalian pelajari. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching dan jangan lupa klik video-video yang muncul di sini. Thank you, bye-bye.